Berlarilah dan gapai semua mimpi. Semangatlah mengejar masa depanmu. Jangan pernah kau merasa sendiri. Guru akan selalu menuntunmu. Yakinlah kau kan jadi nomor satu. Apapun kodrat alam dan zamanmu, tumbuh kembangkan jiwamu, kuatkanlah budi pekertimu. Pilihlah apa yang kau mau. Segala sesuatu itu harus diusahakan. Hasil akhir itu tergantung sama Jadilah Tuhan. insan yang hebat, selalu bahagia dan selamat. Kuasai dirimu yang kuat, merdeka diri yang kan kau dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Aditya Marta Kasih, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang hakikat pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebagaimana kita ketahui, bapak pendidikan kita adalah orang yang jenius di masanya, di mana perkembangan pendidikan di Indonesia diasaskan pada beberapa pemikirannya. Salah satu buah dari pemikiran beliau adalah ungkapan Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso, di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan ide. Dan Tutwuri Handayani, di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Fase ketiga juga merupakan semboyan pendidikan Indonesia dan tertulis dalam lambang Kementerian Pendidikan kita, mengandung pesan agar setiap pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Tutwuri Handayani berarti mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi. Maksudnya yaitu jangan berusaha menarik anak didik dari depan. Anak-anak yang masih belajar sebaiknya dibiarkan mencari jalannya sendiri. Jika anak didik salah jalan, barulah pendidikan boleh mengarahkannya atau menuntunnya. Sejalan dengan konsep tersebut, beliau menganggap pendidik berposisi sebagai penuntun anak dalam menggapai kodrat alam dan zamannya, di mana proses penuntunan tersebut bertujuan untuk memerdekakan anak. Anak yang merdeka adalah anak yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Menuntun kodrat alam adalah dengan mendidik sesuai dengan karakter dan sifat dasar anak. Pendidik harus tahu karakter dasar anak agar dapat menentukan metode atau teknik yang tepat dalam menuntunnya. Sementara dalam menuntun kodrat zaman, pendidik perlu terbuka dengan perubahan zaman, atau maksudnya kebudayaan baru, dengan tetap menyaring dengan norma-norma yang bersumber dari budaya bangsa. Jika anak diibaratkan tanaman dan petani adalah pendidik, maka petani perlu memahami jenis tanamannya terlebih dahulu sebelum proses pertaniannya dimulai. Dalam menanam padi tentunya pupuk, air, metode, waktu, dan lingkungan tumbuh yang diperlukan akan berbeda jika dibandingkan dengan yang dibutuhkan untuk menanam jagung. Dan satu hal yang pasti, jagung tidak akan tumbuh maksimal jika Pak Tani menggunakan metode pertanian padi, dan sebaliknya. Padi adalah padi dengan semua kodratnya dan tidak akan pernah menjadi jagung. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dari seseorang tidak dapat dilenyapkan. Jika anak dianalogikan sebagai kertas, maka kodrat alam adalah tulisan samar yang ada pada kertas tersebut. Tulisan itu dapat berupa tulisan yang baik ataupun yang buruk. Dalam hal ini, pendidik perlu menyamarkan tulisan yang buruk dan menebalkan tulisan yang baik. Lalu, bagaimana caranya? Pendidikan budi pekerti adalah poin terpenting dalam menuntun kodrat alam anak. Budi pekerti adalah sumber tenaga untuk menguasai diri dan menyamarkan tulisan yang tidak baik atau menebalkan tulisan yang baik. Kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kabupaten Sragen memiliki sebuah legenda tentang Pangeran Samudro, putra dari Raja Majapahit yang dimakamkan di Gunung Kemukus, sebuah bukit kecil di utara Kabupaten Sragen. Sebelum meninggal, pangeran tersebut berwasiat, "Sing sapa duwe panjangka marang samubarang kang dikarepake, biasane kelakon iki kudu sarana pawitan temen, mantep, ati kang suci, aja slewang-sleweng, kudu mindeng marang kang katuju, cedhakno demene
koyo dene yen arep nekani marang panggonane. Yang kurang lebih artinya adalah barang siapa berhasrat atau memiliki tujuan untuk hal yang dikehendaki, maka untuk mencapai tujuan tersebut harus dengan kesungguhan, mantap, dan dengan hati yang suci. Jangan serong kiri, serong kanan, harus konsentrasi pada yang dikehendaki dan yang diinginkan. Dekatkan keinginan seakan-akan seperti menuju ke tempat kesayangan atau kesenangan. Wasiat itu memotivasi insan untuk selalu fokus kepada tujuan yang diidam-idamkan, serta dalam proses pencapaiannya agar selalu ikhlas dan teguh pada kesucian hati. Pendidik harus mampu menanamkan keikhlasan dan keteguhan hati yang luhur kepada anak. Untuk itu, pendidik perlu menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman dan berperan menyuburkan kodrat alam siswa sebagai pembimbing, pembelajar, pemantau, motivator, fasilitator, dan penuntun bagi anak. Pendidik memberikan layanan pendidikan kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak. Pemikiran ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan berhamba kepada anak. Di sisi lain, dalam mengakomodasi kodrat zaman, saya akan mengucapkan selamat datang kepada beberapa hal yang berhubungan dengan teknologi abad 21. Zaman jejaring elektronik nirkabel adalah kodrat zaman generasi Z, sehingga sudah seharusnya pendidik tidak antipati dengan hal tersebut dan justru menuntun siswa untuk menggapai aspek positif setinggi-tingginya. Dalam penerapannya, saya berpikir untuk menghadirkan ponsel pintar, di mana perangkat tersebut sudah dimiliki oleh seluruh siswa yang notabene adalah generasi Z ke dalam lingkungan pembelajaran. Penggunaan gawai ini tidak hanya mengakomodasi proses penuturan kodrat alam, namun juga kodrat zaman. Pengaplikasian konkretnya dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan materi congratulation, anak membuat kartu ucapan selamat menggunakan aplikasi editor gambar Canva pada ponsel pintar mereka. Atau pada mata pelajaran olahraga, siswa ditugaskan membuat video tutorial menggunakan aplikasi di ponsel mereka tentang bagaimana cara melakukan passing efektif dalam permainan sepak bola. Untuk mengakomodasi kodrat alam siswa yang berbeda-beda, maka proyek akan dilakukan secara kelompok sehingga pembagian tugas dalam kelompok sedikit banyak akan menyesuaikan dengan kodrat siswa masing-masing. Dalam penggunaannya, ponsel sudah barang tentu menyajikan pengecoh-pengecoh yang pada akhirnya menggoyahkan tujuan belajar. Tugas guru adalah memastikan keikhlasan dan keteguhan hati siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai solusi, saya akan membuat kesepakatan pembelajaran yang dilengkapi dengan beberapa konsekuensi di mana anak akan berusaha untuk bertanggung jawab. Di dalamnya tidak akan ada konsep menghukum dalam pembelajaran tersebut, namun akan ada konsekuensi jika kesepakatan bersama dilanggar. Dalam pengaplikasian konsekuensi, pendidik akan selalu ramah demi menuntut anak untuk bertanggung jawab dan tidak melupakan rasa ikhlas dan keteguhan hatinya. Kontekstualisasi tersebut pada akhirnya bertujuan untuk memerdekakan anak agar selamat dan bahagia. Demikian pemaparan saya tentang kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.